Adanya garis hati yang bercabang lebih dari 3 dan cabang yang bawah itu menuju ke arah bawah adalah menunjukkan orang yang cenderung mudah mempunyai rasa trauma dan sering dikhianati oleh pasangannya. Tanda ini juga bisa dijadikan petunjuk agar lebih berhati-hati, siap mental, dan siap menerima kenyataan yang akan dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kegagalan bisa datang silih berganti, begitu juga rintangan dan ujian hidup yang harus dijalani. Banyak hal yang tidak terduga datang secara tiba-tiba. Hal ini tentunya bisa membuat rasa putus asa, stres, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi, apapun alasannya, hidup harus dijalani dan dihadapi dengan kenyataan. Lalu, apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Apakah dengan garis tangan atau tanda di garis tangannya bisa dijadikan petunjuk? Mari kita ungkap bersama tentang garis tangan yang banyak cabangnya dan banyak garisnya di telapak tangan. Ikuti dan simak videonya sampai selesai. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih Paupo Channel sebagai program pilihan. Untuk informasi lebih lengkap ada di deskripsi. Untuk yang pertama adalah garis hati bercabang lebih dari 3 di ujungnya. Adanya garis hati yang bercabang lebih dari 3 dan cabang yang bawah itu menuju ke arah bawah adalah menunjukkan orang yang cenderung mudah mempunyai rasa trauma, sensitif, dan sering dikhianati oleh pasangannya. Dalam perjalanan asmaranya sering tidak mulus, bahkan sering kena fitnah dari orang. Orangnya sangat perasa terhadap hal-hal yang berhubungan dengan asmara karena orangnya lebih banyak diam dan mengalah dari pasangannya. Rata-rata orang yang memiliki bentuk garis seperti ini mudah dibohongi dan selalu menerima, walaupun dalam hatinya berontak, akan tetapi dia hanya diam dan dipendam dalam hati. Tentunya hal ini tidak menjadi baik, namun keadaanlah yang mengharuskan menerima situasi dan kondisi dengan apa adanya. Tentunya rasa tidak nyaman dan tekanan batin yang terus-menerus menjadikan setiap langkahnya selalu salah. Kemudian untuk berikutnya adalah adanya banyak garis kecil yang menyilang di garis hati. Banyaknya garis-garis kecil yang tidak beraturan bahkan menyilang di sepanjang sisi garis hatinya membuat banyaknya perubahan keadaan yang kurang baik. Garis-garis kecil yang menyilang bahkan berbentuk bengkok adalah menunjukkan sedang adanya permasalahan yang cukup pelik berkaitan dengan asmaranya. Misalnya dengan pacar, dengan suami, ataupun bisa juga dengan istri yang sedang terjadi, atau bisa juga tanda ini akan terjadi di masa depannya. Banyaknya masalah atau persoalan yang dihadapi membuat alur garis-garis kecil muncul di telapak tangan. Karena saat banyaknya persoalan atau pemikiran yang dihadapi, maka kerja otak juga semakin besar menyimpan memori. Garis hatinya bercabang ke bawah yang dimulai dari tengah lebih dari 2. Apabila di garis hatinya bercabang yang dimulai dari tengah garis dan cabangnya lebih dari 2, maka hal ini adalah menunjukkan pertanda yang kurang baik bagi pemiliknya. Tanda ini juga bisa dijadikan petunjuk agar lebih berhati-hati, siap mental, dan siap menerima kenyataan yang akan dihadapi. Akan adanya perubahan sikap dan perilaku dari pasangan bisa saja terjadi secara spontan. Misalnya, pasangan selingkuh, pasangan yang mulai tidak setia, dan fatalnya lagi pasangan ternyata sudah menikah dengan orang lain. Pola garis tangan bercabang ke bawah seperti ini adalah bentuk garis cabang yang kecil, bukan garis utama. Garis cabang kecil ini bisa muncul saat kejadian berlangsung atau sedang terjadi. Selanjutnya adalah pangkal garis hatinya bercabang menyentuh di garis kepala. Jika garis hati di pangkalnya bercabang sampai menyentuh di garis kepala adalah menunjukkan orang yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain, terutama dalam hal asmara. Rata-rata orang yang memiliki garis tangan seperti ini lebih bersikap menunggu, bahkan tidak berani mengungkapkan isi hatinya kepada orang lain yang disukainya. Ia lebih cenderung mudah dipengaruhi oleh orang lain dalam asmaranya.
Misalnya dalam percintaannya, ia sering dijodohkan baik oleh orang tuanya, saudara, ataupun oleh temannya. Di sisi lain, orangnya tidak percaya diri atau minder, mudah putus asa, tapi peka terhadap lawan jenis. Kemudian ia bisa sangat boros manakala dengan orang yang disukainya, walaupun orangnya juga cenderung cepat merasa bosan. Ia akan melakukan segala sesuatunya tanpa pikir panjang. Berikutnya adalah garis kepala bercabang yang dimulai dari tengah, kemudian cabangnya ke atas dan ke bawah. Bentuk garis kepala yang bercabang yang dimulai dari tengah dengan cabang ke atas dan ke bawah adalah menunjukkan orang yang tidak stabil, mudah lupa, suka mengambil jalan pintas, dan cenderung berubah dalam mengambil sebuah keputusan. Akan tetapi, orangnya tidak tegaan terhadap orang lain dan mempunyai rasa sosial yang tinggi. Rata-rata orang dengan garis tangan seperti ini bisa secara spontan mengambil keputusan yang berbeda, walaupun sudah memutuskan sebelumnya. Kemudian kecenderungan mudah jatuh cinta, tapi mudah bosan juga menjadi ciri khas tersendiri. Kemudian untuk yang berikutnya adalah banyaknya garis-garis kecil di sekeliling garis kepala. Banyaknya garis-garis kecil di sekeliling di garis kepala dengan pola memotong secara vertikal maupun horizontal adalah tanda adanya perilaku yang instan, mudah tersinggung, dan suka mengambil keputusan yang tergesa-gesa, sehingga seringkali mendapati penyesalan di kemudian hari. Dalam pengambilan keputusan hal terpenting pun seringkali tidak dipertimbangkan terlebih dahulu dengan baik. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh besar dalam hidupnya. Seiring dengan perjalanan hidupnya, terkadang akan mengalami kesulitan tersendiri bila menghadapi aturan yang baku. Misalnya, harus mengikuti aturan yang ketat dalam pekerjaannya, baik jam kerja ataupun kedisiplinan. Kemudian, aturan yang ketat dari pasangannya, mengingat orangnya tidak suka dikekang atau diatur. Selanjutnya adalah garis kepala yang bercabang di pangkalnya dan bergelombang. Apabila orang memiliki bentuk garis tangan seperti ini, adalah menunjukkan orang yang memiliki banyak pilihan, tidak stabil, mudah terpengaruh dengan orang lain, dan bimbang dengan keputusan dirinya sendiri. Akan tetapi, orangnya memiliki kesetiaan terhadap banyak teman, kemudian dia juga mudah bergaul, royal, dan rela berkorban. Garis tangan seperti ini juga mempunyai kecenderungan suka menebak-nebak, bahkan berandai-andai. Ciri tersendiri orang yang memiliki garis tangan seperti ini adalah tidak konsisten. Garis kehidupannya bercabang 3 atau lebih yang dimulai dari pangkal dan memanjang. Apabila bentuk garis kehidupan dengan cabang 3 atau lebih yang dimulai dari pangkal dan memanjang, kemudian cabang atas menyentuh garis kepala, dan cabang yang bawah ke arah ibu jari atau jempol adalah menunjukkan orang yang mempunyai ketergantungan dari orang tuanya. Kemudian sering bimbang, tidak bisa tegas, dan cenderung manja. Walaupun orangnya pintar dan cerdas, tetapi ia seringkali tidak bisa mengambil keputusannya. Hal ini terjadi karena kebiasaan sejak masih kecil selalu mengandalkan orang tuanya dalam segala hal. Dalam urusan asmara pun seringkali menurut orang tuanya, sehingga orang yang memiliki bentuk garis tangan seperti ini lebih condong apa kata orang tuanya walaupun ia sudah menikah. Tentunya hal ini juga akan sering terjadi perbedaan pendapat dan keputusan, di mana ketidaknyamanan pasangan juga sering dialami karena sering merasa tidak dihargai, bahkan tidak dihormati. Dari penjelasan di atas, tentunya ketika rumah tangganya sudah tidak bisa nyaman dan sering terjadi pertengkaran, pastinya akan berdampak pada karir, usaha atau bisnisnya, atau lebih-lebih di aktivitasnya sehari-hari. Dari hal inilah yang pada akhirnya bisa menghambat kesuksesannya. Garis kehidupannya banyak cabang yang dimulai dari tengah. Bentuk garis tangan seperti ini bisa terjadi pada siapapun, terutama apabila cabangnya adalah bentuk garis-garis kecil, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Cabang dengan bentuk garis-garis kecil dengan jumlah yang banyak dan tidak beraturan ini adalah menunjukkan orang yang sedang banyak mengalami cobaan dan ujian hidup yang besar.
Garis-garis kecil bisa muncul di sekeliling garis kehidupan adalah tanda ketidakstabilan pikiran, banyak beban hidup yang sedang dialami, banyak masalah atau pekerjaan, bahkan masalah keuangan yang sulit. Apabila garis kehidupannya yang cabangnya menyentuh di garis kepala lebih dari 2. Jika bentuk garis kehidupannya seperti ini adalah menunjukkan orang yang over serius, kemudian ia juga tidak bisa menjalani kehidupannya dengan santai dan cenderung segala sesuatunya ditanggapi dengan serius pula. Tanda ini juga menunjukkan karakter orang yang sering merasa terbebani, sehingga ketika sedang menghadapi masalah akan terus-menerus dipikirkan dengan jangka waktu yang cukup lama, tetapi ia tidak melakukan tindakan apapun. Garis kehidupan dengan 2 cabang atau lebih ini yang menyentuh di garis kepala juga menandakan bukan orang yang humoris, kemudian orangnya tertutup dan lebih banyak diam. Dalam pergaulannya pun ia membatasi diri karena akan memilih-milih teman, tetapi ia memiliki kelebihan kuat untuk mempertahankan prinsipnya, teguh pada pendiriannya, teliti dan cermat sebelum melakukan keputusannya. Kemudian untuk berikutnya adalah apabila garis kehidupannya dikelilingi banyak garis-garis kecil. Jika di garis kehidupannya dikelilingi banyak garis-garis kecil sepanjang jalurnya, maka ini adalah menunjukkan orang yang mudah dipengaruhi oleh orang lain dalam perjalanan hidupnya. Misalnya, ketika sedang ada masalah dengan pasangannya, maka ia akan lebih percaya dengan orang lain. Kemudian saat harus memilih atau menentukan sikap, ia juga akan cenderung mengikuti orang lain daripada pasangannya, orang tuanya, ataupun saudaranya. Dari beberapa sifat dan perilaku orang yang memiliki bentuk garis tangan seperti ini, seringkali mengalami ketidakstabilan pola pikirnya, terutama yang menyangkut kehidupannya, baik itu kehidupan pribadi maupun kehidupan pada keluarganya. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perjalanan hidupnya. Adanya kekerasan pada dirinya sejak kecil, sering terkekang, dan kondisi kehidupan rumah tangga orang tuanya yang tidak harmonis membuat perubahan pada karakter secara psikologis. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini kita bisa mengambil sisi positifnya dan kita selalu bisa introspeksi diri agar ke depan bisa jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.